Di Cilacap yang saya hormati, alhamdulillah perwakilan dari rekanan Kabupaten Cilacap sudah diterima dengan baik oleh Bapak Sekda. Saya menyampaikan terima kasih sekali. Namun yang perlu saya sampaikan tadi sifatnya aduan, beberapa permasalahan-permasalahan tentang khususnya lelang di tahun 2021 ini yang menurut saya itu terjadi monopoli dan nepotisme. Karena masalah tersebut sudah kita ketahui bersama bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk lelang tahun ini yang menang adalah orang-orang yang tertentu. Nah, maka saya berharap kepada pihak pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, saya mohon bahwa lelang tahun ini supaya ditinjau ulang lagi dan dibatalkan. Namun dalam hal ini belum ada jawaban yang pasti untuk aduan kita. Untuk itu saya dengan teman-teman akan melihat seberapa jauh tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini Bapak Bupati Cilacap. Tadi juga saya sampaikan bahwa ratusan rekanan yang tidak mendapat pekerjaan. Situasi pandemi yang seperti ini masih bisa makan dan tentunya masih diharapkan oleh para rekan-rekan tenaga kerja kita. Namun dalam hal ini dikuasai oleh sekelompok orang, itu tidak asing lagi. Makanya saya sebagai Pukasan tadi menyampaikan kepada bapak-bapak yang jadi penguasa yang tadi di dalam, tolong apa yang ada di hati mereka, yang menjadi perbuatan mereka hanya Allah yang mengetahui. Sampaikan yang benar dari hati sampai yang di luar hati. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mohon dengan sangat dukungan dan doanya kepada semuanya warga masyarakat Cilacap untuk tidak terjadi seperti ini. Baik itu pemerintah daerah mendengarkan atau tidak. Kalau sampai tidak mendengarkan, saya akan melakukan langkah-langkah ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, ini Pak Anto. Kita kembali lagi. Selamat siang, Mas Junedi. Pak Anto kan di sini selaku penyedia jasa konstruksi juga ya, di samping itu juga sebagai ketua Askindo kalau tidak salah ya Pak ya? Ya, saya dari Askindo. Pak, saya kepingin tahu tanggapan Bapak selaku ketua Askindo yang ada di Cilacap itu. Kemarin kan sempat terjadi unjuk rasa para kontraktor. Ya. Itu kan banyak menyampaikan bahwa kurang puas terhadap hasil lelang tahun 2021 di Kabupaten Cilacap. Menurut pendapat Bapak bagaimana ini Pak? Ya, kalau saya berpendapat lah dengan adanya unjuk rasa oleh beberapa kontraktor yang digelar kemarin ya, hari Senin kalau nggak salah ya, tanggal 21 Juni 2021, itu saya kira merupakan hal yang wajar. Ya, dan apalagi sekarang ini di masa pandemi seperti ini, sangatlah kita memahami lah. Cuman ya disayangkan teman-teman itu ya, sebetulnya teman-teman kita semua, saya tahu semua orang-orangnya, cuman sangat disayangkan kok tidak maksimal kalau menurut saya begitu loh. Yang diorasikan di lapangan seperti itu tuntutannya yang kurang pas. Padahal mereka kan justru saya kira sudah tahu persis lah aturan lelang itu seperti apa, dan di situ kan pada saat dia mengikuti lelang kok sampai kalah, karena ini tuntutannya seperti itu, katanya yang menang orang-orang tertentu. Mestinya kan di situ ada ruang untuk di ruang sanggah kan ada. Lah kenapa nggak dianya enggak? Kalau memang dia merasa dia menang, ya itu sanggah dong. Nanti jawaban sanggah seperti apa, dengan punya bukti apa, kalau memang dengan lengkap dan lain sebagainya kok sampai kalah, kan tidak mungkin. Pokja ataupun WLP kan pasti mempunyai aturan tersendiri. Itu yang saya sayangkan, yang hanya tuntutan tanpa ada bukti yang kuat di dalam orasi itu. Jadi ya, kalau menurut saya itu sangat wajar lah.
gitu Mas Junedi. Yang namanya menyampaikan keluh kesah mungkin ya Pak ya. Ya itulah, mestinya dia harusnya lebih profesional, dalam arti sekarang situasi lelang itu tidak seperti zaman dahulu kala yang masih manual. Ini kan sudah sistem digital elektronik dengan F-Prog. Pasti aturan-aturannya sudah jelas semua, mereka sudah tahu, sudah baca semua di dalam aturan di lelang itu. Sebetulnya kan nggak ada yang disembunyikan ya Pak dari paket lelang tersebut. Semua orang atau perusahaan jasa konstruksi bisa memantau mbok di situ di semua bisa, ini kan lelang terbuka. Nanti kan juga dia bisa tahu muncul angka-angkanya, siapa pesertanya kan tahu semua. Dia juga bisa menyampaikan saya nomor 1 kok sampai kalah. Nah kan di situ pasti ULP ataupun Pokja pasti punya alasannya kekalahannya itu di mana. Ini dikoreksi lah di situ, betul atau enggak, buka lagi penawarannya, kan begitu Mas. Nah, jadi menurut saya itu kemarin itu ya itu wajar, cuman sia-sia kalau menurut saya, karena tidak mungkin sih Pokja akan bermain karena ini nasional tarifnya, tarafnya itu nasional, orang sudah bisa baca semua. Kalau ada orang menang lengkap dikalahkan itu udah hal yang sangat. Ini kan sebelum ULP sebelum menentukan pemenang Pak, biasanya kan ada undangan untuk klarifikasi Pak. Betul, nah itu ada undangan klarifikasi. Tapi kebanyakan kalau Pokja yang saya lihat sekarang di Cilacap ini kan karena peserta banyak, makanya kalau yang merasa urut 1, 2, 3 dan seterusnya, kalau memang urutan 1 gugur kenapa harus diundang, nomor 2 gugur kenapa harus diundang, kan gitu loh. Jadi untuk menyingkat waktu beliau untuk bisa klarifikasi dengan yang betul-betul lengkap. Nah nanti di situ ada lengkap hasil evaluasi kan kelihatan, hasil evaluasi sementara kan muncul ada 1 atau 2 atau 3 berarti peserta yang masuk dalam kategori calon pemenang itu ada 3, itu bisa kelihatan di situ semuanya. Jadi kalau mereka hanya menuntut itu, waduh itu saya kira sangat sia-sia lah. Mereka Pokja dan dinas apalagi dinas kan hanya selaku pengguna anggaran, sementara yang menyelenggarakan lelang adalah Pokja, ULP itu tersebut. Nah ULP juga sudah punya aturan. Sekarang memang dilema lah untuk di Kabupaten Cilacap ini. Tahun-tahun kemarin banyak persyaratan personil yang begitu sulit dipermasalah. Sekarang dipermudah dengan personil yang sangat mudah, masih aja dipermasalah. Dan sampai kapan kadang-kadang oke lah, itu wajar orang mau mencarikan orasi dengan demo seperti itu, tapi dengan bukti yang kuat loh, maksud saya sambil dengan membawa bukti. Jadi pada saat audiensi dengan para pejabat itu dia bisa menunjukkan bukti-bukti itu yang menurut saya itu sangat sia-sia lah. Ya kayak kemarin sendiri ada orator atau orang yang ikut melaksanakan audiensi sendiri menyampaikan bahwa lelang tahun 2021 ini syarat dengan kolusi dan nepotisme Pak, begitu Pak. Nah itu justru itu ya. Harusnya harus dengan ada bukti gitu loh. Saya sangat apresiasi mereka bisa menyampaikan hal itu, tapi didukung dengan bukti, jangan hanya cuma bicara tidak bisa membuktikan itu dasarnya apa. Itu loh yang saya menyayangkan dengan teman-teman. Sebetulnya saya mendukung itu dengan wajar lah itu semua, malah justru mereka bisa membantu teman-teman yang lain bisa mengetahui, tapi dengan tanpa ada bukti, hanya cuma orasi seperti itu ya siapapun mana yang bisa menanggapi di mana letak kesalahan hukumnya, kan begitu maksudnya. Itu yang jelas bukti otentik itu yang paling utama ya Pak. Dengan tuntutan mereka itu. Ya otomatis seperti itulah. Apapun yang namanya nuntut kan pasti ada bukti. Kan gitu. Nggak mungkin dia itu saya katanya begini-begini apa ada demo yang seperti itu. Saya kira kan nggak mungkin. Hanya cuma katanya kan pasti diketawakan lah oleh pihak-pihak terkait yang merasa ya mereka juga terganggu waktu dan lain sebagainya kan. Tapi memang harus ditemui, harus beraudiensi. Setelah diaudiensi hasilnya tidak bisa membuktikan, ya mereka mungkin bahasanya ya saya nggak tahu waktu ikut pertemuan audiensi kan saya nggak ikut dan tidak mengikuti lah, jadi kan nggak tahu jawabannya terus ke depannya mau seperti apa kan kita nggak tahu. Cuman memang menurut saya selaku ketua asosiasi juga di Kabupaten Cilacap ini dan saya sendiri di internal asosiasi saya juga harus menyampaikan kepada teman-teman bahwa situasi lelang seperti ini profesional lah, kita harus lebih profesional mengikuti zaman eranya sudah seperti ini, ayo
kita berkompetisi yang profesional gitu Mas. Jadi kalau memang sudah kalah, saya sendiri yang namanya ikut lelang kalah ya syukur. Saya lihat kekalahannya sudah jelas, oh ya tak buka, oh ya nyatanya saya nguploadnya ada yang kurang. Jadi sudah menyadari gitu. Bukan berarti terus nomor 1, kenapa yang kalah gitu. Nah, itulah yang berarti dalam arti kata gini Pak, manakala ikut lelang dia nomor urut 1 terlalu belum tentu jadi pemenang sebenarnya. Oh tidak tentu, harga terendah belum tentu jadi pemenang, itu sudah ada syaratnya. Harga terendah belum tentu jadi pemenang. Karena banyak, yaitu tadi kewenangan Pokja itu yang punya koreksi, yang punya istilahnya punya otoritas ke situ kan, kita nggak tahu penilaiannya sampai di mana kan kita nggak ngerti. Kita hanya kekalahannya di mana ya kita koreksi dengan hasil lelang kita sendiri, kita buka kembali. Oh ya aku lupa ini nggak dimasukin. Nah, harusnya bisa menyadari. Oh ya ini gini kan kelihatan lah Mas, nggak mungkin tidak kelihatan. Udah yang bikin penawaran sendiri kok. Terkecuali dia bikin penawaran suruhan orang, hanya percaya dengan orang, ngerti ini menang, itu bisa terjadi yang seperti itu. Kan gitu Mas. Terus tapi menurut pendapat Pak Kanto sendiri tetap wajar ya Pak, kemarin rekan-rekan kontraktor, sebagian rekan-rekan kontraktor melakukan unjuk rasa itu wajar, tapi kalau menurut saya itu wajar lah, saya memahami hal itu lah. Cuman hanya orasi yang tidak bisa dibuktikan. Ya mau seperti apa sih, mengok-mengok, kesel, panasan, kudanan gitu Mas, nggak ada hasil. Sampai audiensi seperti itu tidak bisa membuktikan mana sih letak kesalahannya di mana. Katakanlah kalau ngomong PUPR, mana PUPR-nya yang salahnya di mana, kan begitu nanti mereka kan bisa menjelaskan ini buktinya loh Pak, ada permainan seperti ini, tapi sambil membawa bukti gitu loh. Jadi di situ akan terbuka kan gitu. Ya makanya habis audiensi sendiri beberapa rekan media juga sempat wawancara dengan Pak Seda Pak, bahwa statement Sekda sendiri menyampaikan bahwa sejauh ini Dinas PUPR maupun ULP sudah menjalankan tugasnya sudah sesuai prosedur gitu. Tapi satu hal Pak, dari para pengunjuk rasa kemarin juga sebetulnya yang dipertanyakan masalah dukungan. Menurut Pak Anto sendiri sebagai salah satu ketua asosiasi di sini bagaimana Pak untuk masalah dukungan? Kalau masalah dukungan saya tidak bisa mengomentari lah. Ya paling saya kan itu hak prerogatifnya yang punya dukungan. Mungkin bisa terjadi mereka keterbatasan alat, karena nggak mungkin dong kalau sekarang saya punya alat mendukung, ada beberapa dukungan, kemudian ada 5 kok menang semua, sementara alat saya cuma 2 untuk memprotek pekerjaannya dia dengan jangka waktu pelaksanaannya nggak mencukupi, kan resikonya di saya yang selaku punya dukungan. Mungkin itu mungkin. Jadi saya nggak bisa komen untuk masalah dukungan, karena dukungan itu hak yang punya dukungan. Dia memberikan kepada siapa itu kan kita nggak ngerti. Kan gitu. Tinggal kedekatan mungkin atau gimana, persuasif lah kita selaku kontraktor yang profesional gitu loh. Dan saya kira dukungan mungkin bisa kemana-mana lah. Yang namanya punya alat kan banyak kan gitu. Jadi masalah dukungan itu saya tidak bisa komen. Ya cuman saya hanya kemungkinan itu karena keterbatasan alat, itu hanya di pemikiran saya. Kemungkinan hanya keterbatasan alat, makanya tidak bisa memberikan dukungan kepada teman-teman yang waktu di orasi itu menyampaikan masalah soal dukungan. Itu maksudnya. Terus menurut Pak Anto sendiri kan ada statement Sekda tuh bahwa proses lelang untuk tahun 2021 di Kabupaten Cilacap terutama Dinas PUPR sama ULP itu sudah melalui atau melaksanakan mekanisme yang ada. Menurut Pak Anto sendiri bagaimana Pak? Saya kira itu sudah betul apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, statement itu. Ya nggak cuma PUPR, semua dinas. PUPR hanya selaku pengguna anggaran dan dia tidak punya hak untuk melelangkan. Jadi semua pelelangan yang ada di PUPR maupun dinas lain itu yang menyajikan untuk lelang ya dari ULP itu. Jadi dinas itu tolong nih aku punya kegiatan segera dilelangkan, kan begitu Mas. Jadi sistemnya kayak gitu ya Pak ya? Iya, jadi PUPR itu sudah nggak mungkin ngutik-ngutik, itu monggo kewenangan semua di ULP semua. Pokoknya aku tahunya mateng ya, aku dua paket 50 paket tolong digelar dilelangkan selesai. Jadi intinya nggak akan urusan siapapun itu pemenangnya gitu ya Pak ya? Nggak pernah ada urusan.
Lah buktinya kayak saya kalah, siapapun yang menang, ya sudah, memang mereka yang dianggap wajar untuk menjadi pemenang kan gitu. Gitu loh. Berarti Pak Anto sendiri sempat mengikuti lelang tapi kalah ya Pak ya? Ada, saya mengikuti lelang kalah di PSDA, saya kalah. Tapi kan tentunya rasa kecewa juga ada dong Pak. Pasti kecewanya ya kecewa karena kurang ketelitian saya. Bukan kecewanya tuh wah Pokja main-main gini ya, itulah yang mengakibatkan ini sebetulnya hanya cuma hembusan satu orang yang memprovokasi dengan yang lainnya, terus yang lainnya merasa ikut kalah, itu akhirnya iya jangan-jangan gitu ya, hanya cuma iya jangan-jangan lah, ya percuma kalau cuma seperti itu. Mau siap perang ya bawa bukti dong. Saya mendukung itu wajar teman-teman berbuat seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lah teman-teman yang kemarin turun di lapangan itu, cobalah mengintrospeksi diri sendiri dulu masalah hasil lelang itu. Terus kalau memang ada kesalahan ya sudah dinikmati lah. Memang kalau belum rezekinya itu aja lah, kita bersyukur untuk rezeki loh. Di Cilacap mas saya bermain di kontraktor di Pemda ini, setiap tahun pasti ada perubahan. Yang dari personil katanya wah ini ngunci personilnya harus SKT-nya ini, yang orang nggak bisa mencari. Sekarang SKT personil hanya cuma 3, K3, pelaksana sama admin. Sudah sederhana sekali. Nah terus Pak, untuk di Cilacap sendiri ada berapa kontraktor aktif Pak kira-kira Pak? Kalau di Cilacap dari 27 asosiasi itu untuk yang aktif loh ya, itu kemarin terhitung sekitar 645. Ya, tapi kalau semua hidup ya sekitaran 800-an. Tapi yang karena sekarang lagi ada masa transisi di LPJK untuk pengurusan SPU kan banyak yang mati tapi belum bisa terurus karena masih masa transisi. Jadi kalau yang atas 645 itu pun bukan berarti dia tuh rekanan semua di Pemda. Ada Pertamina, PLTU, ada yang di pelabuhan, ada yang di navigasi, banyak BUMN. Jadi kalau untuk yang di PU sendiri sebetulnya ya bisa ya mungkin Pak Junedi bisa lihat lah, sering masuk ke dinasnya dengan teman-teman rekanan yang ada di Kabupaten Cilacap, mana yang pemain di Pemda, mana yang bukan, kan mungkin Pak Junedi mungkin bisa memahami semua lah, bisa terbaca Cilacap seberapa sih luasnya kan. Terus Pak, satu Pak, himbauan sendiri Pak untuk kemarin rekan-rekan kontraktor yang melakukan unjuk rasa, himbauan dari Pak Anto sendiri gimana Pak? Himbauan Ya, himbauan saya ya kedepannya mudah-mudahan dia lebih profesional lah, lebih profesional, karena kita situasi sudah seperti ini, jangan terus beranggapan seperti dulu-dulu lagi. Jadi harus benar-benar bisa memahami sistem yang ada sekarang ini. Kalau mau melangkah hal seperti itu lagi ya dipikir panjang lah. Apa yang buat saya berani maju ke situ kalau tanpa ada bukti? Yang sekarang orang semua secara hukum yang dibutuhkan adalah bukti. Kalau dia sudah menyatakan bisa memberikan nilo, coba siapa yang bermain, ini buktinya. Itu saya baru angkat jempol 2. Bisa teman-teman yang lainnya angkat jempol semua. Tapi kalau hanya cuma orasi ini loh, ini apa yang tadi Pak Junedi bilang, ini monopoli yang pemenangnya mesti orang-orang tertentu. Mestinya mereka berpikir orang tertentu itu siapa, sebutan, kan gitu loh Pak. Jelas sekalian gitu ya Pak. Jelas di situ, kan begitu loh. Jadi ya ini regulasi Cilacap memang setiap tahun ada-ada saja. Terus mungkin dari asosiasi sendiri, ini kan banyak nih di Cilacap beberapa asosiasi gitu. Dengan adanya kejadian aksi unjuk rasa, mungkin ada trik atau evaluasi di tubuh asosiasi sendiri agar kejadian semacam kemarin itu tidak terulang Pak. Bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya itu tergantung dari individu asosiasi masing-masing. Kalau saya menerapkan di asosiasi saya bicara rumah tangga saya. Saya tidak mau menyampaikan rumah tangga orang lain karena itu tidak etis. Kalau di asosiasi saya tetap menerapkan harus profesional.
harus profesional. Kalau memang dia belum mampu di eprok, adalah cari yang juksungan lah, katakanlah seperti itu. Yang tidak pakai proses kan begitu. Itu yang dilakukan Pak Anto selaku ketua Asosiasi Askindo ya Pak ya. Betul. Ke anggota selalu mengarahkan gitu ya Pak ya. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Kalau sudah mampu ya monggo. Betul-betul harus lengkap. Ya sesuai dengan apa aturan yang ada di LTP, di SPT dan lain sebagainya. Di situ semua terbaca lah. Apa yang harus kita siapkan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mas Yudi. Jadi mungkin ada hal lain lagi Pak yang perlu disampaikan Pak. Ya, baik ke pemerintah Kabupaten Cilacap ataupun ke penyedia jasa konstruksi Pak. Ya kalau untuk pemerintah ya harapan saya mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan pembinaan lah kepada jasa konstruksi supaya hal ini tidak akan terjadi kembali, monggo seperti apa, karena kita adalah di bawah naungan pemerintahan. Pemerintahan adalah satu pembina daripada jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita juga ada penasehat jasa konstruksinya pun dari asisten 2. Jadi kita tetap di bawah naungan beliau. Jadi pengennya kita diwongke lah kita, biar supaya jangan pada nakal ke priwisiki anak-anaknya kan gitu loh. Saya harapannya itu dengan pemerintah untuk bisa memberikan masukan lah, apa coba sekali-kali mengadakan coffee morning, duduk bersama dengan teman-teman asosiasi gendu-gendu rasa untuk menyikapi. Kalau untuk masalah lelang kan udah sistem, udah nggak bisa diganggu-gugat ya Pak. Saya kira nggak ada yang bisa ganggu-gugat itu. Aku melu lelang harus menang. Ya boleh, harapan pengen menang, semua orang lelang ya pengen menang, sudah berani taruh ya pengennya menang kan gitu. Kecewanya nomor 1 kok kalah kan gitu loh. Nah inilah yang perlu disikapi oleh teman-teman yang kemarin turun ke lapangan itu. Ayolah kita mencoba untuk lebih profesional karena sistem sudah berbeda dari dulu, dengan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu mungkin masih manual, masukin penawaran aja masih dimasukin kotak, kita yang bikin sendiri dimasukin kotak. Itu mungkin banyak indikasi-indikasi yang bisa lah untuk menjadi pemenang. Sekarang udah zamannya sekarang sudah digital, tatap muka juga nggak bisa. Mau gimana lagi? Tahu-tahu ada pengumuman ya kita ikut, tinggal milih, saya milih di mana ikut. Menang syukur, kalah ya wis kita koreksi diri. Kalau mental belum sampai di situ, ngorosa melu lelang, terus jagung paling golek juksungan gitu istilahnya. Gitu. Mungkin dalam waktu dekat mungkin Pak Anto akan menghadap pejabat mungkin atau sekda atau asisten 2 untuk menyikapi hal ini Pak. Kalau saya nanti kan kita punya asosiasi yang tertua di Kabupaten Cilacap adalah Kapensi lah. Kita kan non Kapensi itu kan memang banyak. Kalau di total jumlah anggotanya itu memang lebih banyak yang non Kapensi. Kalau Kapensi mungkin di sekitaran 240 sekian yang aktif. Sisanya berarti asosiasi lain, kan berarti lebih banyak. Ya harapan saya nanti saya tak coba berkoordinasi dengan Kapensi mau menyikapi seperti apa. Apakah kita perlu pembinaan, mohon pembinaan dari beliau-beliau para pejabat yang notabene-nya kita selaku jasa konstruksi adalah binaan dari beliau-beliau untuk membangun kota Cilacap. Itu Mas. Siap. Mungkin cukup Pak Anto ya? Ya monggo. Terima kasih waktunya ini ya. Kita sudah bisa berbincang, mengkupas kemarin tentang masalah unjuk rasa, terus sistem eprok bagaimana gitu. Terima kasih Pak Anto. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yudi.